Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wal azizil hakim. Orang-orang yang membeli kesesatan dengan kebenaran itu diantaranya adalah minal ladzina hadu qaumun yuharrifuna yughayyirunal kalimah, yaitu orang-orang di antara orang-orang Yahudi yang mengubah kalimat alladzi anzalallahu fit taurati min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah diturunkan oleh Allah di dalam kitab Taurat yang berkenaan dengan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Mereka mengubah ngan mawadhihi dari tempat-tempatnya kalimat tersebut allati wadonga alaiha, yang telah ditempatkan oleh Allah ayat tersebut. Mengubah tempat itu maksudnya mengganti atau menghapus. Wa yaquluna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amarum bisain sami'na qaulaka wa ngasaina amroka wasma ghaira musmangin halun bimana adunga aila sami'ta. Dan mereka orang-orang yang menjual, yang membeli kesesatan dengan kebenaran dan petunjuk itu, yaitu orang-orang Yahudi yang mengubah ayat-ayat yang berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat. Dan mereka itu berkata kepada Nabi SAW ketika Nabi menyuruh kepada mereka satu hal, yaitu mereka menjawab sami'na qaulaka wa ngasaina amroka. Saya mendengar apa yang kamu sampaikan, tapi saya tidak patuh. Jadi komunitas Madinah itu kan ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Islam. Dan sepakat mereka menjadikan Nabi sebagai rujukan, sebagai pemimpin. Nah, kalau Nabi itu memerintahkan sesuatu di antara orang-orang Yahudi yang belum beriman atau tidak mau beriman itu, menjawabnya itu saya dengar tapi saya enggak patuh. Wasma ghaira musma halun bimana adunga aila sami'ta. Dengarkanlah, maksud tanpa kamu mendengar maksudnya, dan enggak usah kamu dengar omongan apa jenenge, perkataanku tidak patuh ini. Warongina wayakuluna lahu rongina, dan mereka berkata rongina, perhatikanlah kami. Aslinya waqad nahangan khitabihi biha wa ya kalimatun sabun bilughatihim. Sedangkan Allah sudah melarang untuk berkata kepada Nabi dengan lafal rongina. Karena rongina itu kalimat celaan di dalam bahasa mereka orang-orang Yahudi, yaitu layan tahrifan bi alsinatihim. Mereka mengucapkan rongina. Kenapa itu menjadi kalimat apa celaan, apa jenis pisuan di dalam apa pisuan iki? Bahasa Indonesia apa pisuan? Makian dalam bahasa mereka itu karena layan tahrifan bi alsinati, mereka mengubah dengan menggerak-gerakkan lidah mereka, mulut mereka. Jadi rongina dibaca ru'unah. Ru'unah itu kan artinya goblok banget. Ane itu ta. Lha nek ndek anak aja tak jenenge ru'unah. Goblok banget. Ru'unah itu dalam bahasa Ibrani itu artinya itu goblok banget. Rongina, nah diplesetke supaya orang yang beriman Rasulullah itu mengira mengatakan rongina padahal mereka ru'unah. Aneh itu. Itu loh. Goblok. Jadi
sambil dipleset-plesetkan. Diplesetan ket biyen ya. Watoknan qathan fiddin al-Islam, dan mereka mencela agama Islam. Goblok banget maksudnya Islam ki elekan itu toh. Berarti walau annahum qalu sami'na wa ata'na badalan wa ngasaina wasma faqat wangdurna ungdur ilaina badalan rangina, seandainya saja mereka itu mau berucap sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh, sebagai ganti dari kami tidak patuh, dan dengarkanlah, maksudnya dengarkanlah pernyataan kami untuk patuh ini, dan perhatikanlah kami sebagai ganti wangdurna, dan yang artinya perhatikanlah kami sebagai ganti rongina, lakana khairal lahum mimma qaluhu, maka yang demikian itu lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka ucapkan itu. Wa aqwama a'dala minhu, dan lebih benar, lebih adil, lebih tepat daripada yang mereka ucapkan itu. Walakin la'anahumullahu abangaduhum an rahmatihi bikufrihim. Tetapi Allah memang melaknat mereka. Maksudnya Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya Allah karena kekafiran mereka, karena kejahatan mereka yang keterlaluan. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidaklah beriman kecuali sedikit. Di antara orang Yahudi itu yang mau masuk Islam sedikit. Karena bikufrihim, sebab kekafiran mereka yang turun-temurun, udah terlalu masuk akal kan, udah turun-temurun, kalau mau berubah dari kafir mau beriman kan tidak mudah. Maka ya masuk akal. Walakin la'anahumullah bikufrihim. Kalimat ini paradok banget loh. Allah telah melaknat mereka karena sebab kekafiran mereka. Ini dipikir-pikir mengandung paradok ya. Minhum ka Abdillah ibni Salam ashabi. Di antara mereka yang mau beriman itu, di antaranya adalah Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna minal Qur'an musaddiqan lima ma'akum minat Taurah min qabli an natmisa wujuhan. Wahai orang-orang yang telah diberikan kitab, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, berimanlah kalian dengan apa yang aku Allah telah turunkan, yaitu Al-Quran. Yang Quran itu cocok membenarkan pada kitab yang ada yang menyertai kalian. Pada apa yang menyertai kalian, yaitu kitab Taurat. Quran itu cocok membenarkan At-Taurat, kitab Taurat. Min qabli an natmisa wujuhan namhu ma fiha minal ghain wal anfi wal hajibi. Sebelum aku hapuskan wajah, maksudnya aku hapuskan apa yang ada di wajah, yaitu mata dihapus, telinga dihapus, alis dihapus. Fanaruddaha ngala adbariha, kemudian aku putar wajah itu ke belakangnya, ke belakang. Fana jangaluha kal akfai lauhan wahidan, maka aku jadikan seperti tengkuk, seperti tengkuk, sama dengan tengkuk. Aunal nganahum, atau sebelum aku Allah melaknat mereka, namsahuhum kirodatan, yaitu aku Allah mengganti mereka dengan menjadi kera, mengganti wajah mereka dengan menjadi wajah kera. Kama langanna masahna ashabas sabti minhum,
Seperti telah aku Allah laknat orang-orang yang memiliki hari Sabtu di antara mereka orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Orang-orang yang memiliki hari Sabtu itu zaman Nabi Musa ada aturan, pernah ada aturan dari Allah, hari Sabtu tidak boleh cari ikan. Mereka melanggar karena hari Sabtu kan banyak sekali terus mereka melanggar. Kemudian dilaknat oleh Allah, wajah mereka menjadi kera. Tuh. Zaman dulu, kalau zaman sekarang kamu hari Sabtu cari ikan ya nggak apa-apa, cuma nggak dapat. Entah. Wong ikannya sudah sulit dicari. Wa kana amrullahi qada'u maf'ula. Dan kepastian Allah, urusan Allah atau ketetapan Allah itu pasti terjadi. Tuh. Jadi zaman dulu, zaman sebelum Rasulullah itu, apalagi Bani Israel itu, kalau Allah menghukum ya benar-benar bisa dilihat. Entah. Orang mencari ikan di hari Sabtu padahal dilarang. Langsung selesai cari ikan wajahnya jadi kera, benar-benar jadi kera. Bukan hanya metafor gitu loh. Bukan hanya metafor, mereka hidup, ada yang mengatakan mereka hidup 40 hari, ada yang mengatakan mereka hidup 1 minggu. Mereka tidak malu karena wajah mereka menjadi kera. Atau mereka tinggal di dalam rumah, enggak keluar rumah sampai mati. Tuh. Jadi bukan metafora. Jadi wahai orang-orang Yahudi, imanlah kepada Quran. Sebelum Allah mengingatkan dulu kalian pernah membangkang sama Allah. Maksudnya nenek moyang kalian. Ada yang jadi kera, ada yang dibalik wajahnya, dihapus wajahnya sama dengan tengkuk wajahnya. Itu, ada yang begitu. Nah sekarang makanya berimanlah kepada Quran. Itu. So, Allah mengingatkan gitu loh. Nah karena ada Rasulullah, siksaan-siksaan itu banyak ditangguhkan oleh Allah. Ditangguhkan di akhirat. Di dunia itu tidak banyak diperlihatkan, sedikit saja yang ditunaikan. Makanya banyak orang jahat itu di dunia ya kelihatannya baik-baik saja. Ini di akhirat nanti. Atau lama gitu loh, jahat itu lama sekali gitu. Bertahun-tahun setelah itu baru setelah 10 tahun baru menderita begini dan begitu. Tuh. Anaknya begini dan begitu, istrinya begini dan begitu, cucunya begini dan begitu. Jadi cucunya di mana-mana itu cuma begini begitu, begini begitu, begitu. Kan begini dan begitu. Tuh. Wong jenengan berarti kena ya Pak wong muni tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Ya. Ada ya. Kawi itu menurutku perlu di backup untuk tugasnya kawi. Jadi misalnya urusan genset itu kan mari mati ming kawi ta padha karo. Ada wi. Nah, penasihate Pak Sarkoneng karo Pak Wan, tapi penasihati kan cuma menasihati. Nanti ana apa-apa kan tak ngerti ya toh, namanya juga cuma penasehat, ya toh. Kalau kowe sudah nggak berdaya ngepleh-epleh baru minta nasihat dinasehati kan ya toh. Kalau kamu sudah ngepleh-epleh seperti itu, bunuh diri sekalian, nasihatnya paling. Sing ngurusi genset itu ditambahi kowe nanti menunjuk 2 santri mukim yang khusus petugas genset. Jadi yang mimpin kowe, kemudian nunjuk 2 orang yang ngurusi genset. Jadi kalau genset ada masalah atau apa, kowi bersama 2 orang itu yang mengatasi. Jadi kowi mungkin perlu ngajari, oh ini genset ini, yang namanya genset itu ini dikasih tahu dulu. Ojo-ojo kowe nunjuk misalnya tak tunjuk Alif karo Rizal, bilane genset kowe ra ngerti Alif kuwi, ya rumah sana genset kowe talok itu genset e. Didudui iki genset carane ngene ya Wi. Kemudian nanti dilapor ke aku ya. Tak kayak SK kekancingan Pak kancing neng WC gitu. Kemudian urusan air. Nah, Menteri Perairan ki ya kowi. Tengah wengi jam 2 yang benake banyu. Saluran janu. Biasa kowe ora ana tim ta wi? Nah, kamu mbak tim.
Santri Mukim juga anak yang lain yang kira-kira rupanya kok banyu, gitu. Ini kira-kira cocok yang ngurusi banyu. Banyu itu kan ada dua, ba dan yu. Gitu. Air itu banyu itu kan ada dua, air minum dan air yang untuk kamar mandi, kan ada untuk wudhu. Jadi itu ya divisinya itu dipisah apa rawi? Divisi air minum dan divisi air mandi. Dipisah urusannya beda toh. Nah, makanya air minum kamu yang mimpin terus dua orang. Diajari air minum adalah air untuk diminum. Tahu nggak kamu air? Oh, kira air iki teletong gitu. Dikandani selok bluwe ya wi. Nah, step by step bertahap ora kok terus engko bar ngaji langsung tok kandhani aku tekan sesuk-esuk ora rampung kuwi ya. Besok tak tunjuk sih, tak lapor ke aku terus tak umumke ya. Kemudian urusan air mandi mau itu juga dua orang. Berarti kamu butuh 6 orang ya. 2 orang bantu kamu urusan genset, 2 orang bantu kamu air minum, 2 orang bantu kamu air mandi. Nah, semua 3 ini penasehat iki Pak Wan karo Sarkoneng. Ana apa lapor Pak Wan karo Sarkoneng. Toh Pak Sigit ya iso lapor, ya. Pak Agus ya oleh pemain santri Lajon. Kenapa saya sebut Pak Wan? Karena Pak Wan kan hampir selalu di sini karena turunin yang kene to. Sing dijak rembukan kuwi, tetapi sing ngurusi kudu kuwi ya. Kamu dan 2 kabinetmu itu. Kowe apa jenenge belajar dari presiden menyusun kabinet menterine loro 6 we menterimu to. Ngeri kowe wi. Sapa ngerti kowe iso dadi presiden to. Tiba-tiba Pak Presiden dene Pak Jokowi terus, "Wi aku wis jeleh wi. Aku gantinan wae anu." Oh piye gugup kowe nek latihan sik lho. Ya. Itu ya itu. Apa mana yang perlu di ini? Enggak ya, enggak ada ya. Oh, Menteri Persiraman. Biasanya siapa? Sing mimpin Ilyas. Wah, iki Ilyas ya. Sing mimpin Ilyas dan 2 kowe Yas. Ilyas membuat kabinet. Nek siram-siram kabinetnya kudu akeh 4 paling ora. Ya ta? Fakih leboke kabinet siram-siram, ya ta? Sapa meneh? Engko penasihatnya Pak Agus ya. Penasihatnya Pak Agus Pleret. Karo sapa? Biasanya sing suka menasihati urusan pleret. Oh Pak Sigit, Pak Wan rasa we, iya kuwi ndak kurang ajar itu. Nah itu ya. Jadi itu apa kuwi jenenge nanti ya Samu barang kan bisa ikut memberi masukan. Ini masukan itu tidak harus ditaati loh. Masukane Samu, masukane Pak Wan karena biar yang di lapangan yang memutuskan. Gitu loh. Jadi Menteri siram-siram siapa mau? Ilyas ya. Ilyas ana ora Ilyas? Ndi Yas? Endi Ilyas iki? Tak kira wong Yahudi. Lah ndele ya ta? Ilyas ta. Engko 4 orang ya anggotamu Yas ya. 4 orang ta. Ilyas iki cocok iki dadi Jenderal Angkatan Darat menang-menang ngono-ngono mateni gitu. Ngerti-ngerti nyirami ngono lho. Dan nyirami itu ya fokusnya iki siji ngarep barak kae karo malah kulon gini ki. Karena ini krusial banget deh. Terus baru yang tengah. Kenapa begitu? Karena yang di sini itu nek ana angin kok mesti angin, nek ora disirami debune kan masuk masjid rapen. Nek sing barak kan do dienggo jagungan baik barak tengah maupun barak sing kono to. Ku nek debune pirang-pirang kan wis do watuk do pilek santri Lajon santri Mukim ya to. Nah baru yang tengah sini. Begitu. Ya. Ya, Presiden Ilyas. Aku nak celok bapakmu Yas. Ora Yas. Aku jenenge saiki Presiden Ilyas. Ya, nek ngaji Quran.